Selamat mendengarkan podcast ini. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak sederhana. Setelah belasan bahkan puluhan tahun saya menjadi orang Kristen dan terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan sebagai full timer, saya baru benar-benar menyadari bahwa untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk mengerti kebenaran Alkitab, yang pertama seseorang harus menangkap rencana inti keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, atau inti rencana keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, seseorang harus menanggalkan kepentingan-kepentingan duniawi. Seseorang harus berani menanggalkan kepentingan-kepentingan duniawi. Yang kedua ini membuat pengertian saya makin terbuka. Saya makin memahami mengapa Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dulu saya anggap itu berlebihan, walaupun saya tidak mengucapkannya di mulut. Tetapi di dalam hati saya berpikir atau beranggapan bahwa pernyataan itu berlebihan. Tetapi sekarang saya memahami benar. Saya memahami benar. Sebab kalau seseorang masih dipasung hatinya, dibelenggu, diikat oleh mamon, maka ia memandang nats-nats Alkitab ini pasti dengan pandangan yang picik. Pasti dia memandang dari pandangan yang tidak tepat, sehingga tidak menemukan kebenaran yang akurat, saudara. Jadi yang pertama, kita harus mengerti inti keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keselamatan itu usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menghubungkan secara langsung Injil dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak boleh kita menghubungkan langsung, apalagi membuat sebuah mekanisme sebab akibat. Kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka toko kita laris, tubuh kita sehat, ekonomi kita membaik, cita-cita dapat kita capai. Ini yang akan sangat merusak. Ini sangat merusak. Saya ulangi lagi, saudaraku sekalian, kalau Tuhan Yesus membuat mujizat dan menjawab kebutuhan jasmani pada saat di mana Tuhan memberitakan Injil, itu sangat situasional, sangat situasional. Supaya telinga mereka terbuka untuk mendengar Injil. Terima atau tidak terima sebagian mereka, apa yang diajarkan Tuhan Yesus sudah diucapkan dan bisa tercatat. Jangan dihalangi. Oleh sebab itu Tuhan melawat umatnya dengan pemenuhan berkat jasmani, atau ada unsur-unsur jawaban atas kebutuhan jasmani. Dan memang orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah secara daging atau lahiriah ini, orientasi berpikirnya masih pada masalah tersebut. Pada masalah tersebut. Memang. Jadi sangat bisa dimengerti. Sangat bisa dimengerti itu, saudara. Sangat bisa dimengerti. Tetapi setelah kekristenan berumur hampir 2000 tahun ini, di mana para teolog sudah menggali begitu banyak kebenaran, dan pasti banyak hamba-hamba Tuhan telah menggali begitu banyak kebenaran, kalau kita masih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan jasmani seperti alam pikiran orang Yahudi, konyol sekali. Betul?
Konyol sekali. Memang dunia makin materialistis. Sangat materialistis. Tetapi bukan karena dunia kita demikian, kita mau mengemas Injil supaya bisa lebih mendarat, kita mencari rujukan. Wah, bahaya. Bahaya sekali, saudara. Bahaya sekali. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri habis-habisan, saudara. Habis-habisan. Untuk mengiring Tuhan Yesus itu habis-habisan. Dan faktanya, logikanya, sampai akhir hidup, 12 murid itu hidup termehek-mehek. Lalu murid-murid generasi kedua pasti juga termehek-mehek. Generasi ketiga masih susah. Generasi keempat masih susah. Pasti menderita. Inti keselamatan Allah adalah bagaimana manusia ini dikembalikan kepada rancangan Tuhan. Saya ingatkan satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Hanya manusia yang punya roh Allah. Hanya manusia yang bisa punya pikiran Allah. Binatang diciptakan dari tanah liat juga, bukan? Punya pikiran. Punya pikiran. Manusia diciptakan dari tanah seandainya, pikirkan ya, seandainya Tuhan tidak menghembuskan nafas, punya pikiran enggak? Seandainya manusia tidak mendapat hembusan nefesi, punya pikiran enggak? Punya pikiran daging, betul? Punya pikiran daging. Punya pikiran daging. Tetapi manusia menerima nefesi, roh. Dan ini hampir tidak kita percayai. Hampir-hampir kita tidak percaya bagaimana ada roh dalam diri Allah keluar. Di dalam diri kita itu ada rohnya Tuhan. Tetapi rohnya ini terbelenggu oleh daging. Sehingga tunduk kepada keinginan daging atau keinginan dosa. Yang Martin Luther mengistilahkan dengan non posse non picare. Terbelenggu. Tuhan mau memulihkan manusia dengan melepaskan atau membangkitkan atau menghidupkan roh itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Wah, ini luar biasa. Kalau pikiran daging bisa dilatih jadi baik, singa buas bisa bergaul dengan manusia, menjadi anggota sirkus dan mendatangkan uang. Pikiran manusia pun bisa juga dilatih untuk menjadi baik. Baik. Yang kebaikannya juga bisa dahsyat. Pikiran manusia itu juga bisa dilatih dan kebaikannya bisa dahsyat. Bisa menakjubkan, saudara. Tapi saudaraku, kalau roh yang dari Allah yang terbelenggu oleh keinginan kehendak daging ini, saudara, dihidupkan, itu lebih dari menakjubkan. Dan itu rencana inti keselamatan. Ini kemuliaan buat Tuhan. Jadi kalau Tuhan menggunakan di dalam Yohanes 1 ayat 12-13, Ia memberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu potensi untuk membangkitkan kembali roh dari Allah yang ditanam dalam diri manusia. Memang misterinya di sini ada. Misterinya begini. Roh itu bisa dalam tanda kutip beranak. Jadi pernikahan itu bisa menciptakan roh di dalam hidup makhluk baru. Itu luar biasa. Oleh sebab itu kalau ditanya di surga ada nggak perkawinan? Susah kita menjawab. Tetapi multiplikasi mungkin nggak? Nah, itu yang menjadi misteri. Kalau kita di dunia ini untuk multiplikasi manusia lewat prokreasi, ya, lewat hubungan seks. Tetapi di surga mungkin nggak ada multiplikasi bentuk lain, kita nggak tahu.
Nah ini jangan dibicarakan sekarang, saudara mulai ada pusing. Ya, saudara nangkap maksud saya? Ada multiplikasi. Kalau kita di dunia ini ada perkawinan, ya. Dan ternyata dalam proses pembuahan itu bisa menciptakan roh, menularkan, kata melahirkan, menciptakan salah, menularkan roh kepada makhluk baru. Bukan roh baru ya, tetapi roh manusia. Wah, itu mandat yang hebat yang diberikan kepada manusia. Penuhi bumi itu artinya perbanyak makhluk-makhluk ilahi. Jadi jangan menikah kalau hanya menciptakan makhluk-makhluk setan. Karena kekal. Merenungkan hal ini, saudara, wah, mengagumkan. Saya sudah menemukan orang-orang yang cerdas, nalurinya baik, terasah, terdidik oleh lingkungan, terasah, terdidik oleh pendidikan, terasah, terdidik oleh budi pekerti atau pendidikan budi pekerti, terasah, terdidik oleh pendidikan moral etika, tetapi tidak ilahi. Itulah sebabnya tadi saya katakan, pikiran makhluk manusia itu bisa diasah, dididik lewat hukum, lewat syariat, lewat pembinaan, dan bisa menakjubkan. Bagaimana tidak bisa? Ya. Jadi kadang-kadang ada orang Kristen yang picik, yang memandang bahwa dirinya sebagai orang Kristen yang paling baik, lebih dari agama lain. Itu salah. You tidak tahu, ada orang-orang yang dari kecil dilatih jadi orang baik, masuk biara, dilatih tidak makan makanan tertentu, dilatih mengasihi musuh, dilatih berkorban untuk orang lain, dilatih tidak memiliki dirinya sendiri, dilatih tidak menikah, dan dengan senang sukacita menerima apa itu nasib atau keadaan itu, dan dengan segala kebanggaan memiliki keberadaan itu. Bukan satu dua, yang tak terrekord itu pasti banyak. Dan dalam hidup ini saya menemukan orang-orang seperti itu, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen, tapi tidak ilahi. Biasanya dalam state tertentu, dalam level tertentu, mentok. Dia udah gak bisa. Pernahkah saudara bertanya-tanya, kenapa aku gak bisa menembus ini? Gitu. Kenapa aku sudah baik, aku mau belajar baik, aku mau jadi anak Tuhan yang luar biasa, tapi kok mentok ya? Nangkap maksud saya? Kok gak bisa nembus ya? Itu cara nembusnya itu harus mengerti kebenaran. Itu saja. Ketika sudah mengerti kebenaran itu menembus itu. Sampai ada terobosan yang luar biasa. Sampai apa yang Alkitab katakan, rela kehilangan nyawa itu. Tuhan mau menciptakan makhluk-makhluk agung. Makhluk-makhluk agung yang luar biasa. Dan ada beberapa pilot project yang Tuhan lakukan di Perjanjian Lama. Ada orang-orang hebat, tapi mereka pasti tidak lengkap, pasti bercacat. Abraham hebat, Daud hebat, Yusuf itu hebat, Musa itu hebat, Daniel itu hebat. Itu contoh-contoh produk Tuhan. Tentu oleh penggarapan rohnya. Oleh sebab itu kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, tokoh-tokoh seperti ini yang disebut penuh dengan roh Allah. Betul? Penuh dengan roh yang maha tinggi. Tetapi orang Kristen penuh dengan roh sepanjang waktu. Karena roh itu dimeteraikan di dalam diri kita. Jadi inti keselamatan Allah dalam Yesus Kristus itu menciptakan makhluk-makhluk agung. Menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa. Terserah saudara anggap saya bombastis atau berlebihan.
Oleh sebab itu di dalam surat Paulus dia berkata, hai manusia Allah. Tuh. Hai manusia Allah. Hebat. Kalau kita membaca Roma pasal 8, di sana ada satu pernyataan. Karunia sulung roh. Karunia sulung roh. Ketika Paulus berkata tentang pengharapan, bahwa seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk. Apa maksudnya ini? Ayat yang ke-19 dan 20. Roma 8 ayat 19 dan 20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Oke. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Oke. Ini ayat yang menimbulkan polemik. Maksudnya apa makhluk itu? Saya beri kemungkinan, dua kemungkinan. Satu, makhluk ini menunjuk binatang. Jadi binatang-binatang yang sekarang ini hidup pun mengeluh. Kalau saudara nonton Discovery atau Discovery Channel ya, atau National Geographic, buaya makan kijang ya, serem ya, kijang dikejar-kejar singa, kok Tuhan menciptakan begini ya, padahal dulu tidak ada binatang karnivora, betul? Tidak ada pemakan daging kan? Semua makhluk juga mengeluh. Tapi makhluk di sini yang kedua berarti manusia yang akan diperkenankan masuk dunia akan datang. Nah ini yang sering orang Kristen tidak rela. Kenapa tidak rela? Karena dia nggak ngerti. Saudara pikir Tuhan itu Tuhan yang senang lihat orang masuk neraka gitu? Karena keadilannya. Tuhan memang adil dan sangat adil. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasih adanya. Kalau saudara membaca Matius 25, penghakiman keselamatan tidak ditentukan oleh iman, tapi oleh perbuatan. Apa yang dilakukan terhadap orang atau saudaranya yang membutuhkan pertolongan atau yang hina, itu disejajarkan dengan perbuatan terhadap Tuhan sendiri. Jelas, itu jelas, nggak bisa dibantah. Jangan karena kita begitu lancar berbicara mengenai iman, lalu kita berkata, tapi itu orang-orang beriman. Iman aja lu kagak ngerti. Iman itu apa? Iman orang Kristen itu, iman orang percaya itu harus imannya Abraham. Kalau tidak imannya Abraham, bukan iman yang Tuhan Yesus maksud. Bukan iman yang Tuhan mau, saudara. Jadi makhluk yang dimaksud Alkitab di sini adalah manusia yang jumlahnya bisa jutaan, puluhan juta, yang tidak pernah mendengar Injil tetapi berkelakuan baik. Di dalam penghakiman Tuhan nanti diperkenankan masuk dunia akan datang. Tetapi kita karunia sulung roh. Ketika daging tidak ada keinginan dosa lagi, ketika di kerajaan Tuhan tidak ada penggoda lagi, orang bisa hidup baik. Betul. Tetapi lebih dahsyat kalau ketika daging ini masih menetap di sini. Ketika kita hidup dalam dunia yang jahat, tapi telah mengalami metamorfose, itu yang dahsyat. Oleh sebab itu dikatakan apa? Di sini tadi 23. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak,
yaitu pembebasan tubuh kita. Kalau mereka merindukan pengangkatan anak-anak Allah dan mereka akan ikut dalam satu proses yang hebat, masuk dunia baru nanti, kita sibuk gimana lepas dari daging ini. Beda ya? Halo? Beda. Saya ulangi, kalau nanti ketika tubuh tidak melekat di dalam roh, keinginan dosa sudah tidak lagi mengintimidasi dan orang bisa masuk dunia di mana tak ada penggoda. Tetap itu keadaan orang-orang yang tidak beriman dalam Yesus Kristus, yang dihakimi menurut perbuatan yang diperkenan masuk, dunia akan datang. Lalu dosanya gimana Pak? Sisa-sisa dosanya. Baca Alkitab. Ini anak domba Allah yang mengangkut, bukan sebagian. Ingat tuh, bukan sebagian, tapi semua dosa dunia atau dosa dunia, tidak sebagian. Ingat ini. Nah, kalau kita nggak usah nunggu nanti, kita punya karunia sulung roh. Roh kita sudah dihidupkan sekarang, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Kita diberi kesanggupan untuk bebas dari dosa, sementara pakai tubuh dosa. Sementara tinggal dalam dunia yang penuh penggoda. Betul? Ini sekolah kehidupan yang sulit. Semua harus sekolah di sini. Oleh sebab itu ya saudara, kalau kita lihat anak Tuhan atau aktivis, belum bicara soal kesempurnaan Tuhan ya, bicara soal moral umum saja sudah miskin. Capek kita ngurusnya. Udah capek. Yang model begini saja mungkin gak ada di tempat tertentu. Artinya ada orang lebih baik. Digeser ya diem, dihina ya senyum, dihina ndak balas. Itu di sono tanpa Yesus bisa. Lah kamu jadi anak Tuhan Yesus kok begini kejam mulutnya, begini jahat tindakannya, capek deh. Ini kita didik orang seperti ini, ngurus karakternya saja, karakter manusiawinya saya nggak beres. Apalagi bicara soal karakter, bagaimana dia bisa mengenakan karakter roh. Ya, tapi sebenarnya bisa kalau dia tekun mendengar kebenaran. Sebab, ya terus terang banyak di antara kita kan masih mau dianggap orang gitu, masih mau dihargai ya. Ya enggak mau merugikan orang, tapi jangan merugikan saya ya. Kan masih banyak yang begitu. Kalau dia tekun dengar firman terus ini, tetap terkikis itu. Tetap terkikis. Tetap terkikis. Saudaraku sekalian yang kekasih, jadi kalau gereja menawarkan Injil, menghubungkan langsung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, itu bukan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan juga lakukan itu Pak, pada waktu itu di Israel. Di tengah-tengah orang yang tidak akan menerima Yesus sebagai anak Allah, so mereka tahu siapa Yesus, anak tukang kayu dari Nazaret. Dan jangan lupa, Tuhan menyembuhkan, bikin mujizat, tapi juga mengajar sepanjang waktu. Jangan setiap kebaktian selalu pemulihan ekonomi. Asli bukan dari Tuhan itu. Kalau saya bilang dari setan, nanti saya dimusuhin orang. Mendingan saya bilang bukan dari Tuhan aja. Oh kok sekejam itu Pak? Saudara kalau mengenal kebenaran, saudara mengerti apa yang saya katakan ini benar. Pemenuhan kebutuhan jasmani itu kecil, nggak masalah. Sebab Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Bapak kita, nggak mungkin Bapak permalukan. Asal kita kerja keras, kerja apa saja, asal halal, nggak malu, makan pasti. Tunduk kepada atasan, jujur kerja, jangan menikam pimpinan, setia kepada perusahaan, pasti diberkati. Nggak bisa jual berlian, jadi pemulung juga hidup kok. Tapi pemulung Pak, ya nggak berharga.
Ya kalau sudah bilang soal berharga atau terhormat, ya sudah rusak. Tidak bisa diajak bicara lagi deh. Anda jadi pemulung juga nggak akan lama loh. Kalau Tuhan memandang sudah jadi pemulung tidak efektif untuk Tuhan, Tuhan angkat jadi ketua pemulung. Nah Yusuf kan begitu. Dari orang yang terdakwa sebagai pemerkosa, jadi orang hebat begitu. Waduh. Saya juga ingin mengatakan kepada saudara suatu hari kelak, mungkin perlu dikhotbahkan, bahwa kalau Alkitab mengisahkan perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat, maksudnya apa? Maksudnya adalah itu bukan masalah. Maksudnya itu bukan masalah. Maksudnya, you punya masalah apa? Itu bukan masalah. Itu maksudnya. Kok dipersoalkan ya? Jadi kalau saudara itu menjadi beban bagi orang lain terus-menerus, sesekali boleh. Atau bisa, selalu ada orang yang harus kita pikul. Tapi kalau terus-menerus, pasti tidak beres hidupnya. Jadi, jangan menghakimi orang juga, waduh, dia jadi beban saya terus. Ya memang bebanmu itu. Tetapi pasti ada saat di mana dia akan ikut memikul beban orang lain. Gitu, kalau di jalannya benar ya. Kembali kepada karunia sulung roh, ini hebat. Saudara pikir Tuhan Yesus main-main waktu ngomong begini, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna ya? Main-main? Ya, Tuhan yang bener aja. Ngeledek. Tuhan bercanda. Tuhan bilang, enggak, just kidding. Enggak. Kita kan telah kupas pada perjumpaan yang lalu ketika kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Kita sudah baca di tempat ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksud dalam kerajaan surga di sini bukan masuk sebagai masyarakat, masuk sebagai pejabat. Nah, ini mesti dibedakan. Tuhan ngomong kepada siapa? Kalau kita ngomong sama anak-anak, makan ambil sendiri. Itu makan di meja. Tapi kalau kepada sopir, makan ambil deh. Dia pasti ngambil di dapur. Paham? Dia nggak mungkin ambil meja makan Tuhan. Nyonya yang belum makan. Nah, ayo makan, ambil sendiri. Dia pasti makan di meja. Tapi kalau kepada sopir, udah makan kamu? Nanti aja Pak, makan dulu. Makan. Men, suruh ajak makan. Dia pasti ngambil makan di dapur. Bukan makanan yang dihidangkan untuk Tuan dan nyonyanya di meja makan tengah. Tidak mungkin. Kalau Tuhan bilang soal kerajaan surga untuk kita itu sebagai pejabat, itu sebagai penguasa. Tapi kalau surga untuk orang pada umumnya itu kehidupan yang akan datang. Bisa aja Pak Eras. Kalau sudah datang lagi saya kasih tahu banyak. Saya buktikan apa yang saya katakan ini. Tidak seorang pun sampai kepada Bapak kecuali melalui. Itu konteksnya apa? Wah, jadi nggak ada orang masuk surga selain orang Kristen. Nanti dulu, konteksnya apa? Datang kepada Bapa itu, kata datang itu artinya apa? Ternyata masuk dalam persekutuan. Waduh, indah banget. Sampai kepada Bapa. Boleh masuk Indonesia, tapi kalau sampai istana presiden, pasti keluarga bawa presiden. Boleh, yuk ke Indonesia. Anda boleh masuk negara Republik Indonesia. Boleh. Paling jauh, paling dekat Monas. Itu pun di pelatarannya loh. Tapi kalau keluarga bawa presiden, boleh masuk istana. Boleh Pak, saya ke rumah Bapak. Oh boleh. Tapi jangan coba ruang tidur saya. Dia boleh, paling jauh ruang tamu. Amin, saudara. Nah itu harus cerdas. Maka tadi saya katakan inti keselamatan Allah dalam Yesus Kristus itu apa? Mencetak makhluk luar biasa. Menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa. Saudara masih ikut saya? Kok seperti mabok? Kalau saudara diseret kepada kebenaran ini, saudara makin tidak peduli loh, dihina orang atau dipuji loh. Anda makin tidak peduli. Anda punya berapa kekayaan, yang penting jangan punya hutang aja. Yang penting kita bisa hidup normal dan nyaman. Tanpa gangguan untuk melayani Tuhan. Nyamannya itu nyaman
tanpa gangguan melayani Tuhan, bukan nyaman tanpa gangguan. Titik. Wah, itu mah penghuni neraka itu. Nyaman tanpa gangguan untuk melayani Tuhan, bukan aman dan nyaman tanpa gangguan. Titik. Saudaraku, jadi bukan bercanda. Matius pasal 5 ayat 20. Tuhan tidak bercanda loh itu. Ya. Matius pasal 5 ayat 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan surga di sini masuk sebagai apa? Pejabat. Ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Apa? Haruslah. Harus. Ini bercanda Tuhan. Nah, harus. Ini kalau begini nih, Anda bisa nggak pengen makan, nggak pengen kerja lagi loh. Aduh Tuhan, mau ngapain nih kalau begini? Aku ingin ini Tuhan. Jadi manusia unggul ini. Jadi kalau kita kerja, kita berkeluarga, kita lakukan yang lain, itu demi tercapainya menjadi manusia unggul ini. Dan itu tidak masalah. Kecil. Soal makan dan minum kecil itu. Asal kita siap naik sepeda, siap naik ojek, siap naik bus, siap makan warteg, tidak harus di restoran mewah gitu. Jadi kecil masalah. Tetapi karena Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan berkata, higienislah nak di hotel berbintang gitu. Percaya nggak? Nah, pasti aminnya akan lebih kencang nih kalau saya ulangi. Haruslah kamu sempurna. Terus. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya itu menghayati satu hal ini, nggak habis ngerti loh. Bahwa dari diri Allah itu dipecah rohnya yang dihinggapkan dalam diri kita. Dihinggapkan dalam makhluk yang disebut hak Adam itu. Hak Adam itu manusia. Tapi jangan berteologi seperti teologi orang Jawa. Kita ini pletiing Allah artinya setengah Allah. Itu yang salah. Kita bukan Allah. Kita makhluk ciptaan yang punya rohnya Allah. Berhubung punya rohnya Allah, kita dipercayai memerintah makhluk lain. Saya bukan tidak percaya dinosaurus. Saya bukan tidak percaya, saya percaya. Kalau seandainya pada zaman Adam hal itu sudah ada, karena memang pada zaman Adam kan nggak ada waktu berapa miliar tahun kita nggak pernah tahu. Tapi Pak, kalau misalnya zaman Adam ada seks, kok nggak punya anak di Taman Eden? Oh ya mungkin karena manusia itu dalam dosa, kita wanita menstruasinya sebulan sekali ya. Tapi pada waktu itu mungkin menstruasinya 3.000 tahun sekali. Mungkin nggak? Anda mau bilang tidak mungkin siapa? Tahu? Loh. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau mau dibikin 3 juta tahun menstruasinya, bisa saja. Kan umur manusia 70 tahun, betul? Sedangkan Adam itu kekal. Nggak ada kematian. Coba gimana bandingannya? Oke, begini aja. Seandainya umur manusia 1000 tahun, jadi menstruasinya berapa kali? Kalau 70 tahun sebulan sekali. Anda nggak pernah mikir kan? Saya ajak mikir. Kalau manusia bisa hidup 3 juta tahun, kira-kira menstruasinya berapa ratus tahun sekali? Rupanya belum ke Uber. Loh, faktanya begitu. Jawaban ini paling logis. Dan Anda pasti belum pernah mendengar. Saya pun belum pernah mendengar. Kok bisa begitu ya Pak? Ya kita tidak tahu metabolisme tubuh orang sebelum jatuh dalam dosa. Tapi seandainya ketemu dinosaurus, biar dinosaurus segede gedung lantai 5, itu kalau ketemu Adam langsung tunduk. Adam pasti sakti, pasti hebat. Ada roh dari Allah dalam diri makhluk satu ini. Dahsyat dong. Pasti punya kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan, memerintah, not to rule but to reign. Pasti punya itu.
kebijaksanaan. Lah roh dari Allah kok. Jadi kalau sampai Tuhan Yesus berkata, kamu akan duduk di sebelah kanan kiriku memerintah. Kenapa? Karena dalam diri kita roh Bapaknya. Haleluya. Coba saudara, kalau tidak peduli dengan kebenaran ini ya tidak bisa ngomong saya. Saudara peduli nggak dengan dunia akan datang? Apa tunggu ada tsunami 1000 meter? Lalu Jakarta jadi lautan? Tidak usah nunggu kan? Hari ini kita percaya kita anak-anak Allah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dirancang jadi makhluk yang dahsyat. Oleh sebab itu bodoh kalau kita ambil pungut-pungut ayat Alkitab perjanjian lama tanpa melihat konteksnya. Ada pertanyaan begini, Pak, Bapak khotbah kan firman Kristus. Perjanjian lama itu firman Allah. Firman Kristus nggak? Waduh, bagus tuh pertanyaan. Semua juga firman Allah, Kristus juga Allah. Tetapi kalau rematos Kristo artinya apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Saudara kalau mengerti kebenaran ini, nanti disuruh jangan makan ini, jangan makan itu demi kesehatan tubuhmu. Jadi gampang. Jangan merokok, lebih gampang. Jangan bikin dosa itu, lebih gampang. Jadi tidak usah begini. Kalau masih merokok, jantungmu bocor. Tidak usah diancam begitu. Kalau masih sembarangan makan loh, kena kanker. Kadang-kadang dasarnya cuma kita supaya panjang umur, nggak sakit, terus duitnya bisa lebih diirit. Itu mah duniawi dan manusiawi, saudara. Tapi kalau baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kulakukan untuk kemuliaan Allah, itu yang benar. Jadi gampang. Ya, tentu eksperimen yang saya lakukan itu eksperimen terhadap diri saya sendiri ya saudara. Dan luar biasa. Kalau sudah bicara kebenaran ini, waduh, sejahtera kita itu luar biasa. Waduh, sejahtera kita itu luar biasa. Tapi kalau sudah tidak ingat begini nih, lemes lagi. Bisa mahnya kambuh. Tapi kalau kita terus merenungkan firman begini, damai sejahtera. Markus 10. Ayat 17-27. Saudara lihat saya. Ini ayat yang sering kita baca. Pokoknya biasa. Saudara baca penjelasannya yang beda. Markus 10 ayat 17. Ya. Baca. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi kamu akui aku Allah sendiri, oke? Dan kalau engkau akui aku Allah sendiri, kamu perhatikan perkataanku, kamu nurut perkataanku. Terus. Ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Ayahmu, ayahnya orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yes. Kalau orang ini menuruti perkataan itu dapat reward nggak kira-kira? Dapat. Tuhan yang nyuruh kok. Kalau kamu lakukan hukum ini, orang-orang ini bilang ini, jempolnya mau 4. Dia minta jempolnya 4. Coba tanya lagi. Yang ini udah cukup. Kamu masuk dunia yang akan datang. Baca lagi. Berikutnya Pak. Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Bisa nggak orang baik? Bisa. Kalau dia bohong, Tuhan bilang, bohong, lu belum. Belum loh. Ayo lakukan lagi. Dulu, ini dasar piciknya saya ya, dan piciknya banyak orang. Tidak mungkin orang bisa melakukan Taurat begini ini. Bisa. Tuhan mengakui bisa. Dan di dalam Taurat
Kalaupun gagal, ada domba yang disembelih menyelesaikan kesalahan. Betul? Bisa. Jadi bisa selamat juga. Tapi ingat, makannya sopir di dapur dengan makannya anak di beda. Makan juga, makan. Tempatnya beda. Boleh masuk Indonesia, Pak? Boleh. Tapi di mana? Satu di Monas, itu di emperan, dan yang satu di istana. Boleh Pak, datang ke rumah Pak Eras? Oh boleh. Paling banter di, jangan masuk ruang tengah. Pikir nggak? Pikir. Hebat firman itu. Terus. Ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Menaruh kasih. Kalau Tuhan menaruh kasih, pasti memberi sesuatu. Nggak mungkin menaruh kasih lalu pok. Nggak. Kalau orang tua bilang, Mama sayang kamu, peluk Sun. Mau jalan-jalan kemana sayang? Tuh, Tuhan menaruh kasih. Nah ini, karena Tuhan menaruh kasih, Tuhan kasih dia sesuatu yang baik. Apa yang diberikan? Hanya satu lagi kekuranganmu. Oke, ini kalau orang Yahudi mesti melangkah ke sini. Kalau non Yahudi belum punya hukum, waduh ganda. Watak karakternya dulu kadang-kadang dibenahi, belum bisa baca tulis misalnya, ya. Manusia barbar itu atau manusia primitif itu. Tapi ini orang Yahudi, udah berpendidikan, moralnya sudah baik, tapi tetap hanya satu lagi kekuranganmu. Apa? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Harta di surga jangan dibayangkan punya kekayaan. Itu otak orang kemaruk itu begitu. Orang serakah itu. Itu kemuliaan yang tadi saya jelaskan itu loh. Amin. Halo, amin. Kemuliaan yang saya jelaskan ini loh, saudaraku. Katanya Tuhan menaruh kasih. Kok suruh habis-habisan begini? Itulah. Itulah, saudara. Itulah. Jadi kalau cuma datang, bertobat saudara. Jangan terikat dengan harta kekayaan. Berdosa saudara. Ya kita datang mau dikasih. Nggak enak pendeta ini. Cari pendeta yang berkat Tuhan. Kemenangan, kemenangan. Udah deh, penuh kasih deh. Makanya kan ada orang bilang gini, nggak enak di gerejamu, pendeta marah-marah terus. Dia pikir saya marah-marah. Padahal saya frustasi. Ini kalau nggak ketolong Bapak Ibu ini lewat loh. Bapak Ibu menyesal nanti. Ya, artinya begini. Ya nggak menyesal lalu nangis. Karena sebagian saudara ini, kayaknya sebagian besar nih, masuk surga. Tapi bagian cleaning service ya. Kalau mau bagian pejabat tinggi, mesti kerja keras. Kejar ketinggalannya. Wah saudaraku, ini anugerah. Tapi orang ini pergi dengan kecewa, sedih sebab banyak hartanya. Pergi udah. Begitu Tuhan berkata, jual segala milikmu. Wah, gak berani bayar. Lalu dia pergi sambil nyanyi, jangan bertanya kemana aku pergi. Tadinya sih dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya engkau yang patut ku sembah. Begitu Tuhan bilang, habisin, jual segala milikmu. Jangan bertanya kemana aku pergi. Jangan bertanya kemana aku pergi. Setelah itu baru, sekarang saya sudah bebas. Bebas saya kabur deh. Kemarin saya bicara mengenai belenggu yang memerdekakan atau kemerdekaan yang membelenggu. Dulu sebelum jadi anak Tuhan ya malah merdeka. Sekarang jadi anak Tuhan malah terbelenggu. Tetapi kita orang-orang yang dipersiapkan untuk kemuliaan bersama Kristus, nggak ada pilihan, saudara. Harus berani membayar harganya ini. Nah, orang ini tidak berani. Ayat 27. Ya, bagus, 27. Ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin manusia dengan pikiran manusia untuk sampai tingkat sempurna ikut aku, ikut jejakku, ikut cara hidupku, ikuti pikiran dan perasaanku. Nggak mungkin. Terus
Tetapi bukan demikian bagi Allah. Ya. Sebab segala sesuatu adalah mungkin. Iya, kalau roh Allah yang mengerjakan, roh Allah yang dihidupkan, mungkin. Amin.